Tapi ada ini kan, Gimana? yang menarik itu juga tentang kode etik notaris. Kan hanya kalau tidak salah itu 15 pasal yang mengatur tentang kewajiban perilaku, hal yang dikecualikan. Nah, yang menarik itu adalah tentang tata cara penjatuhan sanksi. Nah, penjatuhan sanksi. Betul, yang pertama itu dimulai dari personal yang duduk di tingkat DKD, DKW, dan DKP. Itu persyaratannya harusnya plus. Karena beliau itu nanti adalah Dewan Kehormatan, orang yang terhormat gitu ya. Nah, tapi di Kode Etik Produk tahun 2015 ini tentang tata cara penjatuhan sanksi, dan salah satu bukti, coba, Kongres ada tidak yang menyelesaikan kasus tentang penjatuhan sanksi pelanggaran etik? Tidak ada. Ya, kenapa gitu ya? Pertama, personal yang tadi disampaikan oleh Kang Dodi. Ya. Yang kedua, adanya tenggang waktu ya, misalnya proses itu mulai dari DKD, DKW, ya, kemudian DKP. DKP ini bukan final. Ya. Jadi orang itu masih bisa ya banding dan diminta persetujuan Kongres. Coba bayangkan kalau satu kejadian ya, di 2019 ya, di 2019. Terus dari DKD ke DKW kemudian DKP diputus misalnya oleh DKP itu bahwa ini bersalah di tahun, jadi dari 2019 ya, di tahun 2021. Itu dia belum final, belum inkrah sampai Kongres tahun 2022. Jadi masih bisa mengajukan banding. Iya, atau di Kongres nanti yang inkrah, yang memutuskan akhir itu adalah Kongres. Dia punya hak tadi pembelaan diri. Ini kan sesuatu yang menurut saya tidak efektif. Nah, itu tidak efektif, lama. 3 tahun kemudian keburu lupa kan? Ya. Dan Kongres itu seharusnya sudahlah dia menyelesaikan hal-hal yang sudah menjadi kewenangan Kongres itu. Untuk pelanggaran kode etik cukup sampai di DKP misalnya, seperti itu. Nggak perlu sampai Kongres. Iya. Tapi ada yang menarik UKEN. Ya. Ujian kode etik. Penegakannya di pada saat dia sudah jadi notaris, maka dia sudah terikat tentang kode etik notaris. Nah, pertanyaan saya, sebetulnya ranahnya siapa kode etik dan pelaksanaan ujian kode etik? Yang dimaksud itu apanya dulu nih, ya? Jadi artinya gini, ini adalah tanggung jawab perkumpulan. Ya. Organ perkumpulan ada pengurus, ya, ada Dewan Kehormatan. Ada rapat anggota urusan tertinggi, ada Mahkamah Perkumpulan. Tadi ya, seperti bahas oleh beliau ya, Bang Eki. Nah, masing-masing punya tupoksinya untuk melaksanakan. Nah, kode etik ini adalah tanggung jawab perkumpulan, ya, dari organ itu pelaksananya nanti. Nah, ya. Pelaksananya. Tadi sempat saya singgung, law enforcement, penegakan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Walaupun tadi belum putus, belum inkrah, walaupun sudah sampai di DKP. 3 tahun lagi. Ya. Bagaimana wibawa si kode etik ini sendiri kalau tidak pernah ada law enforcement? Hanya hisapan jempol belaka. Ya, penegakan. Jadi wibawa kode etik ini harus munculkan. Nah, tadi sempat singgung ujian kode etik. Secara formal, seseorang masuk dalam satu organisasi profesi, ya, dia harus paham tentang etiknya dulu. Nah, Krus TV kan wartawan, punya kode etik jurnalistik, ya, harus paham dulu. Diuji tidak, paham tidak. Nah, yang uji siapa? Organisasi. Tapi ada bidangnya. Ada bidangnya, ada organnya. Nah, ini menjadi PR bersama. Gitu loh. Ada pengurus, ada Dewan Kehormatan, ya. Nggak bisa, ya, Dewan Kehormatan pasti membutuhkan pengurus juga sebagai organizing sistem ininya, gitu. Perkumpul pengurus juga tidak bisa bekerja sendiri tentang kode etik, harus melibatkan Dewan Kehormatan. Itu contohnya. Sehingga sinergitas kerja ini ada, karena mereka semua akan sama-sama mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan rapat anggota melalui Kongres.
Ini pertanggungjawabannya ada. Jadi kita kongres itu bukan sekedar bicara suksesi loh. Wah, loh. Nah, itu Banyak sekali, luas sekali itu yang harus dipikirkan. sebenarnya itu. Yang selama ini kan kejadiannya mau kongres, mau konfer, belum mau perda. Yang Bukan ada sekedarnya di benaknya suksesi. ketua. Bukan sekedar itu. Ini yang harus kita juga punya tanggung jawab dalam perkumpulan ini untuk mensosialisasikan kepada anggota yang jumlahnya meningkat menjadi 24.000 tadi, ya, memahami tentang organisasi kita. Satu-satunya wadah, ingat nggak diskusi kita yang lalu, kapal besar, ya kan, dengan jumlah yang banyak ini sekarang. Kamar-kamar masing-masing. Nah, kamar masing-masing begitu banyak, tata aturannya bagaimana supaya tidak terjadi crash antara yang satu dengan yang lain. Yang satu hobi ngerokok, ya siapin ruangan rokok. Yang satu ngap kalau kena rokok, ya jangan di sini. Jangan naik kapal. Ya jangan, nggak bisa cuma satu kok kapalnya. Nggak bisa begitu. Kita merokok lah semua. Begitu mereka sudah terdaftar sebagai ALB kan anggota di sini gitu loh. Ya kan? Dari proses ALB aja sudah menjadi anggota gitu loh. Kolega kita semua Kita nanti. punya hak dan kewajiban yang sama dong. Oh iya. Hak dan kewajiban yang Jadi sama. ALB kan harus mendaftar. Iya. Nah, balik lagi. Untuk kode itu kan perlu penegakan dan pemahaman dari bagi notaris yang baru. Harus paham, ya, karena nanti akan ada penegakan. Nah ini wibawa kode etik itu harus dimunculkan dengan penegakan tadi. Nah ini pernah terfikirkan tidak dalam pelaksanaannya, baik oleh beliau-beliau yang ada di DKP, DKW, dan DKD, maupun dari pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. Jangan-jangan ada pengurus yang nggak tahu tentang kode etik. Dan itu dari kata Kang Dodi dan Bang Eki sudah belum Apa itu? pemahaman itu? Kita harus belajar sama-sama. Kang sana. Ya, yang peduli tentang rumah kita itu siapa? Kita di dalam kapal besar, ya, kita harus saling mengingatkan. Kita semua saudara. Jangan semua punya urusan masing-masing. Emang gue pikir itu urusan lo, bukan urusan gue. Kita di dalam rumah yang sama kok. Di dalam satu perahu. Dalam perahu besar, kapal besar tadi, ada orang buang puntung rokok sembarangan. Ya, mungkin secara perlahan bisa kita sampaikan. Jangan ganggu yang lain. Nanti tempatnya di sana. Udah nggak ada orang, kalau perlu kita yang pungut buang ke sampah. Itu rumah kita. Jangan dikotori lah rumah kita ini. Menjaga bersama. Jaga bersama. Maksudnya, ada satu orang notaris yang lakukan pelanggaran kode etik dan UJN. Karena itu adalah notaris, disebutnya notaris, jangan ini kemudian digeneralisir. Ya. Sehingga kita sesama notaris, ya, kita sesama rekan harus saling mengingatkan, gitu, supaya jangan dia lakukan hal yang seperti itu, yang kesalahan-kesalahan itu maksudnya. Iya, kan kadang kalau di lapangan tuh, lu sama-sama bukan sama-sama notaris. Apalagi kalau yang mau diperiksa itu tak maaf. Ada yang membuat pelanggaran, bukan pelanggaran, buang puntung rokok lah. Dia punya jabatan. Kan ada rasa dari DKP, DKD untuk agak sungkan untuk memanggil itu kemana? Untuk menumbuhkan rasa dia oke lah dia sebagai ketua umum, oke lah dia sebagai ketua Pengwil, oke lah dia sebagai ketua Pengda. Kan dia kan anggota di satu wilayah kerja masing-masing. Ya. Itu gimana untuk menumbuhkan keberanian dari DKP, DKW, DKD? Ya harus siap, makanya di assessment tadi DKD itu siapa orangnya, DKW siapa, DKP siapa. Harus siap dong. Dia punya tanggung jawab dan amanah penegakan kode etik tadi. Law enforcement tidak padang bulu, siapapun yang melanggar kode etik ya tegakkan dong kode etik itu.